Ya, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Hayati Siregar selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Universitas Siber Asia. Di sini kelompok kami dari kelas AK 607 akan mempresentasikan hasil kajian kami yang berjudul Pengaruh Return on Asset dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Telekomunikasi yang terdaftar di BI periode 2020 sampai 2023. Izin untuk sebelum kita melanjutkan ataupun memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Vina Vinanda, yang kedua ada saya sendiri yaitu Krisna Aji Wicaksono, yang ketiga ada Nadia Permata Putri, lalu yang keempat ada Fitri Ratna Ayu, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu Virginia Putri Nuryani. Untuk selanjutnya, izin kami mulai untuk presentasi kami pada hari ini yang akan dimulai dari rekan saya, Fitri Ratna Ayu. Kepada Fitri Ratna Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini, kami mengambil 4 poin penting. Yang pertama, pajak sebagai pilar pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam struktur pendapatan negara. Sebagai sumber penerimaan berkelanjutan, pajak berperan dalam pembiayaan pembangunan dan layanan publik. Yang kedua, fenomena penghindaran pajak. Tidak sedikit perusahaan berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui strategi legal yang disebut tax avoidance, yaitu dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan. Yang ketiga, ada ROA dan ukuran perusahaan sebagai faktor return on asset atau ROA, dan ukuran perusahaan diduga menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dan yang keempat ada inkonsistensi penelitian sebelumnya atau gap research. Studi terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan terutama di sektor telekomunikasi yang memiliki karakteristik unik. Lalu ada rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, kami memutuskan dua rumusan masalah utama. Yang pertama ada bagaimana pengaruh perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak, dan yang kedua ada pengaruh ROA secara stimulan. Apakah ROA dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi penghindaran pajak? Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan utamanya yang pertama menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, dan yang kedua menganalisis pengaruh ROA dan ukuran perusahaan secara stimulan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vina. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan batasan masalah penelitian. Batasan masalah penelitian ini menjadi ruang lingkup yang dibatasi agar fokus dan relevan. Yang pertama, uh, objek penelitian ini hanya mencakup perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada tahun 2020 sampai dengan 2023 saja. Kemudian untuk sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan publik yang tersedia secara terbuka. Next. Selanjutnya untuk manfaat penelitian ini yang pertama bagi penulis, uh, penelitian ini bermanfaat untuk sarana dalam mengasah kemampuan analisis dan menerapkan teori ekonomi serta perpajakan dalam kasus nyata. Proses ini menjadi pengalaman dan pembelajaran
yang berharga bagi penulis untuk pengembangan akademik dan profesional. Kemudian yang kedua bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar merumuskan strategi pajak yang lebih efisien dan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan perencanaan perpajakan. Kemudian yang terakhir bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bermanfaat untuk referensi tambahan dan dasar pengembangan penelitian yang serupa untuk kedepannya. Kemudian untuk kalisan teori, yang pertama ada ROA. ROA adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba asetnya. ROA digunakan untuk mengukur efisiensi dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki dan berperan penting dalam potensi perusahaan melakukan tax avoidance. Kemudian yang kedua adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional dan sumber daya yang dimiliki dalam menentukan kapasitas perusahaan dalam merencanakan rencana perpajakannya. Kemudian untuk penghindaran pajak adalah strategi legal perusahaan yang meminimalkan beban pajak dan memaksimalkan penghindaran pajak secara legal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Virgi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian mengenai pengaruh return on asset atau ROA dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun hasil-hasilnya menunjukkan temuan yang bervariasi bahkan kontradiktif, tergantung pada sektor industri yang diteliti, periode waktu observasi, serta pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti. Misalnya, seperti yang ada dalam PPT, penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasih dan Sari pada tahun 2013 ditemukan bahwa ROA dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan lebih besar dan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi justru cenderung lebih agresif dalam merancang strategi penghindaran pajak. Hal ini dapat dimaklumi karena perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, akses terhadap konsultan pajak, serta kemampuan untuk menyusun struktur keuangan yang kompleks namun tetap legal. Namun, hasil ini tidak selalu konsisten di setiap penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian yang dilakukan oleh Amanda Permata Dinari dan rekan-rekannya pada tahun 2018, ditemukan bahwa ukuran perusahaan tidak selalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Pun bisa berubah-ubah tergantung konteks industri dan periode waktu yang diamati. Temuan yang tidak konsisten ini menjadi gap penelitian atau celah penelitian yang kami identifikasi. Artinya, masih ada ruang untuk dilakukan eksplorasi lebih lanjut. Maka dari itu, kami merasa penting untuk mengangkat kembali dua variabel ini, yaitu ROA dan ukuran perusahaan, dalam konteks yang lebih spesifik, yaitu pada perusahaan-perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di BEI selama periode 2020 hingga 2023. Next, Kak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual penelitian. Kerangka konseptual berfungsi untuk memvisualkan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang kami teliti. Dalam hal ini, kami memfokuskan pada dua variabel independen, yaitu return on asset atau ROA dan ukuran perusahaan, serta variabel dependen, yaitu penghindaran pajak. Pertama, variabel independen yaitu ROA, return on asset. ROA digunakan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan keuntungan. Dalam konteks ini, perusahaan dengan ROA tinggi bisa jadi memiliki insentif untuk mengurangi beban pajaknya demi menjaga efisiensi arus kas dan mempertahankan tingkat laba bersih yang optimal. Kedua, variabel independen adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merepresentasikan skala dan kompleksitas operasional suatu entitas bisnis. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan kami ukur dengan logaritma natural dari total aset.
Secara teori, perusahaan yang lebih besar memiliki akses terhadap sumber daya yang lebih besar pula, termasuk dalam manajemen pajak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang lebih efektif dan legal, walaupun juga disertai resiko pengawasan yang lebih ketat dari regulator. Lalu, variabel dependen kami yaitu penghindaran pajak. Penghindaran pajak di sini kami artikan sebagai upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak terutang. Ini mencakup berbagai strategi yang sah menurut undang-undang, seperti pemanfaatan insentif pajak, penggunaan metode akuntansi tertentu, atau pengaturan struktur transaksi yang mengurangi kewajiban pajak. Jadi melalui kerangka ini, kami menguji apakah ROA dan ukuran perusahaan baik secara individu maupun bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak pada perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Next, Kak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji melalui data dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, kami memiliki 3 hipotesis utama, yang masing-masing bertujuan menguji pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis pertama yaitu pengaruh ROA. Return on Asset atau ROA berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung lebih terdorong untuk meminimalkan beban pajak mereka. Hal ini bisa terjadi karena semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin besar pula potensi pajak yang harus dibayar. Maka dari itu, perusahaan berupaya menyusun strategi legal untuk mengefisiensi pembayaran pajaknya. Lalu, hipotesis yang kedua, yaitu ukuran perusahaan juga berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang cenderung memiliki sumber daya yang lebih lengkap, termasuk tim keuangan dan konsultan pajak profesional, dengan begitu mereka memiliki kemampuan lebih dalam melakukan perencanaan pajak yang efisien namun tetap legal. Hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh simultan antara ROA dan ukuran perusahaan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dengan kata lain, kombinasi antara profitabilitas dan skala profesional dan skala operasional perusahaan dapat menjelaskan sejauh mana perusahaan cenderung melakukan strategi tax avoidance. Ketiga hipotesis ini nantinya akan kami uji menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan uji statistik untuk melihat apakah dugaan-dugaan ini terbukti secara data atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Nadia. Ya, terima kasih, Vergi. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Pendekatan metodologi ini dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, menggunakan kerangka kerja yang sistematif untuk pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antar variabel secara numerik dan objektif berdasarkan data keuangan yang dapat diukur. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipercaya. Data sekunder ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Seperti website resmi Bursa Efek Indonesia, website resmi masing-masing perusahaan yang menjadi sampel penelitian, terus laporan tahunan, dan laporan auditan yang terakhir dari sumber-sumber lain seperti OJK. Yang ketiga, teknik analis. Regresi linier berganda dibantu dengan uji asumsi klasik atau normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan uji hipotesis seperti t-test, f-test, koefisien, determinasi. Next. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian.
Pemilihan populasi dan penentuan sampel merupakan langkah krusial untuk memastikan representativitas dan generalisasi temuan. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai 2023. Berdasarkan studi ini, merupakan pada sektor telekomunikasi, populasi umumnya terdiri dari 18 perusahaan. Namun, jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada kepatuhan perusahaan terhadap kriteria inklusi, seperti ketersediaan laporan keuangan lengkap dan status pencatatan di BEI selama periode penelitian. Yang kedua, teknik sampling. Pada penelitian ini, teknik sampling yang dipakai adalah purposive sampling, yaitu dengan memilih perusahaan berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian seperti profitabilitas dan ukuran perusahaan. Dan yang terakhir, kriteria sampel. Perusahaan telekomunikasi yang memiliki laporan keuangan lengkap dan dipublikasikan secara konsisten selama periode penelitian. Contohnya dari 18 perusahaan telekomunikasi. Hanya 11 perusahaan yang mungkin memenuhi kriteria setelah seleksi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Wicak. Terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menerangkan terkait dengan definisi operasional variabel. Di sini kita menggunakan beberapa variabel ya. Yang pertama di sini adalah return on asset atau ROA. ROA adalah indikator kinerja keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Adapun untuk mengukur ROA adalah sebagai berikut, yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Dengan interpretasi yaitu semakin tinggi ROA, maka semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Lalu yang kedua yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural dari total aset. Pendekatan ini digunakan untuk menormalkan data dan mengurangi heteroskedastisitas. Dengan rumus yaitu ukuran perusahaan sama dengan logaritma natural dari total aset. Dengan interpretasi, ukuran yang lebih besar sering dikaitkan dengan pengaruh pasar yang lebih kuat dan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya keuangan. Lalu di sini yang ketiga yaitu variabel Y atau variable dependent kita ukur menggunakan effective tax rate atau ETR, yaitu rasio antara beban pajak ini terhadap laba sebelum pajak dengan rumus yaitu beban pajak ini dibagi dengan laba sebelum pajak. Dengan interpretasi semakin rendah ETR, maka semakin besar indikasi perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak atau tax avoidance meskipun tidak selalu ilegal. Next. Untuk selanjutnya di sini yaitu penutup dan implikasi. Kita mendapatkan beberapa implikasi yang bisa kita simpulkan. Yang pertama yaitu untuk kontribusi teoritis atas penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada pengembangan literatur akuntansi, khususnya pada topik penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti kinerja keuangan dan karakteristik perusahaan. Temuan ini memperkaya bukti empiris yang dapat digunakan sebagai referensi untuk studi lanjutan. Lalu yang kedua yaitu implikasi praktis. Bagi praktisi dan manajemen perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk merancang strategi perpajakan yang lebih efisien, legal, dan beretika. Dengan memahami pengaruh kinerja dan ukuran perusahaan terhadap tingkat penghindaran pajak, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan sesuai dengan peraturan. Lalu selanjutnya yaitu implikasi bagi regulator atau pembuat kebijakan seperti Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan temuan ini untuk merancang regulasi dan pengawasan yang lebih terarah dan adil. Kebijakan yang dirumuskan dapat diarahkan untuk mencegah praktik penghindaran pajak tanpa memberatkan perusahaan yang taat pajak.
Lalu kesimpulan umum atas hasil kajian kami hari ini yaitu penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak. Diharapkan hasilnya dapat menjadi referensi untuk menciptakan sistem perpajakan yang berkeadilan dan mendukung iklim usaha yang sehat. Mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan atas hasil kajian yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatian yang rekan-rekan berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.